Arab Saudi terus berbenah di bawah kepemimpinan putra mahkota yang juga sebagai Perdana Menteri Mohammed bin Salman. Proyek-proyek besar yang dinilai ambisius dan gila kini gencar dilakukan. Ini terkait dengan langkah mempercepat visi 2030 Saudi. Tujuannya guna membantu Riyadh dari ketergantungan pendapatan kepada minyak. Lalu apa saja proyek ambisius putra mahkota Mohammed bin Salman? Simak video ini sampai habis. Neom. Neom merupakan sebuah kota baru yang sedang dibangun di wilayah Provinsi Tabuk di tepi Laut Merah. Nantinya, zona Neom akan membentang seluas 26.500 km persegi. Dirancang sebagai kota pintar futuristik, yang akan didukung oleh energi bersih dan tidak memiliki mobil atau emisi karbon. Kota ini memiliki berbagai daya tarik di dalam wilayahnya. Proyek Giga senilai $500 miliar akan diperlakukan sebagai negara di dalam negara. Nantinya, Neom akan memiliki zona ekonomi dan otoritasnya sendiri, sehingga terpisah dari aturan yang mengatur wilayah kerajaan lainnya. Orang yang tinggal di sana tidak akan disebut sebagai orang Saudi, tetapi akan disebut dengan sebutan Neomians, dan pembangunan tersebut direncanakan untuk memiliki jutaan penduduk pada tahun 2030. Kepala Proyek Pariwisata Andrew McAvoy mengatakan ada rencana untuk membangun jaringan bandara di Neom yang akan mencakup hubungan internasional. Yang pertama, bernama Bandara Neom B di wilayah utara, Sarma, telah dibuka dan digunakan oleh investor dan karyawan di lokasi. Kemitraan senilai $5 miliar dengan Aqua Power dan Air Products di Amerika Serikat ditandatangani untuk mengembangkan pabrik hidrogen hijau dan amonia hijau terbesar di dunia, yang dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2025. Selain itu, dalam Neom, akan ada proyek kaca raksasa yang terdiri dari gedung pencakar langit sepanjang 170 km dengan lebar 200 meter dan tinggi lebih dari 300 meter. Proyek yang dinamakan The Line itu nantinya dapat menyediakan rumah bagi 9 juta orang. Struktur akan dihubungkan dengan jalan setapak dan kereta berkecepatan tinggi akan berjalan di bawahnya. Seluruh 170 km akan bebas dari mobil dan jalanan, dengan kota yang sepenuhnya netral karbon. Mohammed bin Salman sendiri pernah mengatakan The Line akan mewujudkan bagaimana komunitas perkotaan di masa depan. Gagasan untuk melapisi fungsi kota secara vertikal, memberikan kemungkinan bagi orang untuk bergerak secara mulus dalam 3 dimensi untuk mengaksesnya, adalah sebuah konsep yang disebut sebagai Zero Gravity Urbanism. Proyek Laut Merah dan Pulau Surga. Proyek Laut Merah sendiri telah mendapatkan kontrak bernilai miliaran rial yang diberikan karena terus maju dengan konstruksi. Proyek ini akan terdiri dari 50 resor, menawarkan hingga 8.000 kamar hotel, serta lebih dari 1.000 properti hunian di 22 pulau dan 6 lokasi daratan. Destinasi ini juga menampilkan ngarai gunung, gunung berapi yang tidak aktif, dan situs budaya dan warisan kuno. Proyek ini diharapkan menghasilkan 22 miliar rial pendapatan setiap tahun pada tahun 2030 dan 464 miliar rial dalam pendapatan kumulatif melalui siklus konstruksinya dan 10 tahun beroperasi secara stabil pada tahun 2040. Fase 1 dari proyek Laut Merah dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2023, dengan fase kedua mencakup pengembangan 4 atau 5 pulau tambahan. Perusahaan pengembangan Laut Merah pada bulan Mei mengatakan sedang mengevaluasi lokasi dan jenis pengalaman yang akan melengkapi fase pertama, dengan keputusan akan dibuat pada akhir tahun. Sementara itu, bandara khusus tujuan wisata hampir selesai di sisi udara dan fase pertama diharapkan dapat menyambut penumpang awal tahun depan. Amalah. Pembangunan resort mewah di pantai barat Laut Arab Saudi ini akan membatasi Neom dan proyek Laut Merah. Ini merupakan bagian penting lain dari penggerak pariwisata kerajaan. Pengembangan tersebut akan menambah 2.500 kamar hotel dan 700 villa hunian pribadi. Juga akan ada area retail dengan 200 outlet. Amaala juga akan memiliki Triple Bay Yacht Club di cagar alam Pangeran Mohammed bin Salman. Itu akan dirancang dengan desain rumah tradisional Arab, yang mengambil eksterior putih halus dan palet bahan alami dan bersumber lokal, seperti batu, kayu, dan kulit. Amaala akan menjadi pusat internasional untuk kapal pesiar mewah, dan karena itu, klub kapal pesiar membutuhkan desain kelas dunia, dipengaruhi oleh elemen alam sekitar dan warisan Arab, dan didukung oleh komitmen yang berkelanjutan. Ad-Diriyah, terletak di pinggiran Riyadh, Ad-Diriyah dianggap sebagai permata warisan. Pengembangan senilai $17 miliar akan mencakup beberapa resor mewah,
termasuk merek hotel internasional utama. Gerbang di Ria 1 akan menampilkan 18 hotel dalam komunitas perkotaan tradisional serbaguna yang akan dibuat dengan gaya arsitektur Najdi otentik. Ini identik dengan desain khas desa-desa yang menggunakan bata lumpur dan plester yang sama seperti yang dilakukan ratusan tahun lalu. Gerbang di Ria 2 direncanakan sebagai pengembangan serbaguna berskala Paris, berfokus pada pejalan kaki, dengan semua aset hiburan budaya. Sedangkan gerbang di Ria 3 akan memiliki aspek perumahan yang besar. Mega proyek warisan senilai 50,6 miliar dolar menargetkan 27 juta pengunjung domestik dan internasional pada tahun 2030. Qiddiya dibangun di pinggiran Riyadh, proyek ini adalah tentang hiburan. Ini mencakup taman hiburan Six Flags, lapangan golf, dan kompleks seni. Qiddiya Investment Company pada bulan Februari memberikan kontrak senilai 746,6 juta dolar kepada perusahaan patungan Alex Saudi Arabia Engineering dan El Safe Engineering Contracting untuk pembangunan taman hiburan air pertama dan terbesar di kawasan itu. Taman ini akan berdiri di atas tanah seluas 22,5 hektar dan akan menjadi rumah bagi 22 wahana dan atraksi, termasuk 9 dan akan menjadi yang pertama di dunia. Ini akan mencakup 9 zona, terinspirasi oleh hewan yang menghuni daerah sekitar Qiddiya. Beberapa wahana telah dirancang untuk menggunakan air 75% lebih sedikit dibandingkan dengan yang lebih konvensional di taman air lainnya. Pada tahun 2030, Qiddiya berharap dapat menarik hingga 17 juta pengunjung setiap tahunnya.